Halo, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok JC ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jessica Stefania Prisketaya dengan NIM 2312291. Perkenalkan, saya Elsyawana dengan NIM 231225156. Saya Esther Meda dengan NIM 23122181. Saya Pretiliani Sahida dengan NIM 231222154. Saya Renika Jaya dengan NIM 231221228. Oke, selanjutnya kami langsung ke materi. Judul yang kami angkat dari sistem pendukung keputusan ialah penerimaan pegawai baru di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu menggunakan metode AHP berbasis web. Latar belakang KDPKB ini, Kabupaten Belu dimulai pada saat pemerintahan Indonesia mulai memprioritaskan program keluarga berencana pada tahun 1960-an. Nah, pada awalnya program ini bertujuan untuk mengatur pertumbuhan populasi sesuai dengan sumber daya manusia yang tersedia. Nah, salah satu kendala yang dihadapi oleh calon pegawai baru yang akan melamar di KDPKB ini adalah belum mempunyai informasi resmi yang tersedia melalui sistem informasi yang didapatkan. Hanya diketahui secara verbal atau melalui mulut ke mulut, sehingga kejelasan informasi tersebut masih diragukan kebenarannya. Hal ini menyebabkan banyak pegawai yang layak diterima, namun gagal akibat proses pengisian jawaban pada sistem. Nah, kurangnya pemahaman di bidang IT ini menyebabkan beberapa kesalahan pada proses perekrutan calon pegawai baru. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu AHP dalam sistem pendukung keputusan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penerimaan pegawai baru di KDPKB Kabupaten Belu. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pendukung keputusan untuk membantu dalam menentukan perekrutan pegawai baru di KDPKB Kabupaten Belu menggunakan metode AHP berbasis web. Manfaat daripada penelitian ini adalah yang pertama, bagi Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu, penelitian ini dapat membantu kantor dinas untuk mempermudah proses perekrutan pegawai dan mempermudah kepala dinas dalam mengambil keputusan proses seleksi pegawai baru yang tepat sasaran. Yang kedua, bagi penulis, penelitian ini akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai sistem pendukung keputusan, khususnya pada metode AHP. Penulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penulisan selanjutnya, terutama pada penelitian yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan. Berikut metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ialah model waterfall. Tahapan model waterfall. Yang pertama, tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, tahap perancangan. Desain merupakan tahap atau aktivitas yang difokuskan pada spesifikasi detail dari solusi berbasis komputer. Spesifikasi ini meliputi proses desain umum yang akan disampaikan pada stakeholder sistem dan spesifikasi sistem dengan rincian yang akan digunakan pada tahap implementasi. Yang ketiga, tahap implementasi. Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini komputer, maka proses desain harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Yang keempat, tahap pengujian. Sesuatu yang dibuat haruslah diuji. Demikian juga dengan software. Semua fungsi-fungsi software harus diuji agar software bebas dari error dan hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Yang kelima, tahap pemeliharaan. Pemeliharaan sistem bertujuan untuk menjaga kinerja sistem hingga pengembangannya, sebab software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan, ada kemungkinan terdapat kesalahan atau error yang tidak ditemukan. Hasil yang diharapkan dari sistem yang dibangun adalah sistem dapat mengelola data yang kompleks lewat perhitungan dengan metode AHP
guna menghasilkan keputusan yang tepat perihal pemilihan pegawai baru di kantor dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Belu tepat sasaran yang sesuai dengan aturan dan kriteria yang berlaku. Nilai akhir didapat dari nilai bobot kriteria dikalikan dengan nilai prioritas alternatif dari masing-masing kriteria.